Sahabat Ikaku di mana saja berada, apa kabar? Semoga sehat selalu dan berbahagia. Jumpa lagi dengan kami dalam channel Ikaku, Iman Katoliku. Channel katekese tentang iman Katolik. Kali ini kami akan belajar bersama tentang masa Advent tahun 2023. Yuk kita simak bersama. Sahabat Ikaku di mana saja berada, sebagai umat Katolik, pasti kita sudah paham mengenai masa Advent dan maknanya yang biasanya dilaksanakan saat menjelang Natal. Masa Advent memang selalu dimulai pada akhir November atau awal Desember, tepatnya 4 minggu sebelum hari Natal. Pada waktu masa Advent ini, seluruh umat Katolik mempersiapkan diri dengan berbagai banyak hal untuk menyambut Hari Raya Natal pada tanggal 25 Desember. Secara umum, masa Advent dan maknanya tentulah sebagai masa pengharapan, penantian, dan persiapan untuk menyambut kedatangan dan kelahiran Tuhan Yesus Kristus yang dirayakan pada saat Natal. Persiapan diri yang dimaksudkan pada masa Advent ini tentunya adalah berjaga-jaga, karena memang inilah yang diperintahkan oleh Kristus untuk menyambut kedatangannya. Dapat kita lihat pada Injil Matius bab 24 ayat 42 atau Injil Matius bab 25 ayat 13 atau Injil Markus bab 13 ayat 33. Sedangkan berjaga-jaga di sini maksudnya adalah untuk mengalahkan pandangan kita kepada hal-hal surgawi saja dan bukan kepada hal-hal duniawi seperti pesta pora dan seperti yang dilakukan oleh banyak orang pada zaman Nabi Nuh, seperti ada dalam kitab Matius bab 24 ayat 37 sampai 39 atau di kitab Kejadian bab 6 ayat 5 sampai 13. Masa Advent tahun 2023 ini dimulai pada tanggal 2 atau 3 Desember 2023 dan berakhir di tanggal 24 malam Desember atau tepatnya 25 Desember 2023. Jadi masa Advent tahun ini jadi pendek ya, tidak akan penuh 4 minggu dong ya. Baiklah, kita simak saja yuk bersama-sama masa Advent tahun 2023. Ciri khas pada masa Advent adalah dengan dipasangnya lingkaran Advent atau Advent Krans
yang berupa rangkaian bunga atau daun-daun hijau yang berisikan 3 lilin berwarna ungu dan 1 lilin yang berwarna merah muda. Nantinya setiap minggu satu persatu dalam lilin lingkaran tersebut akan dinyalakan. Pada minggu Advent yang pertama, tentu saja lilin yang berwarna ungu yang pertama dinyalakan. Lilin ini melambangkan harapan dan mengingatkan umat Katolik pada kedatangan Kristus Yesus. Lalu pada minggu kedua Advent, lilin kedua warna ungu dinyalakan. Lilin ini melambangkan iman dan mengingatkan umat Katolik untuk menyiapkan jalan bagi kedatangan Tuhan. Kemudian pada minggu Advent ketiga, lilin yang berwarna merah muda dinyalakan. Minggu ini disebut juga dengan Minggu Gaudete, yang artinya adalah bersukacita. Jadi, simbol warna pink adalah sukacita dan mengingatkan umat Katolik akan sukacita. Kelahiran Kristus Yesus akan segera tiba. Diakhiri dengan minggu Advent keempat, lilin berwarna ungu yang ketiga dinyalakan. Dan seluruh lilin dalam lingkaran Advent telah menyala. Lilin ini melambangkan kasih dan mengingatkan umat Katolik pada kemuliaan Tuhan, Sang Pemilik semesta alam. Setelah melewati semua masa Advent tersebut, pada malam 24 Desember, umat Katolik akan merayakan hari Natal. Namun, khusus pada tahun ini, 2023, masa Advent keempat akan terasa sangat singkat karena prosesi ibadahnya dimulai pagi hingga matahari terbenam saja. Jadi nantinya di beberapa gereja-gereja dan di keuskupan perayaan masa Advent keempat akan diserahkan kembali pada kebijakan gereja masing-masing. Ada gereja yang tetap merayakannya dengan waktu yang pendek itu, dan ada pula yang tidak merayakannya, jadi langsung merayakan Natal. Namun lilin Advent keempat dalam Corona Advent nantinya di prosesi lilin tidak dinyalakan. Prosesi keempat tersebut akan digabungkan dalam perayaan Ekaristi di paroki atau ibadat sabda hari Minggu di stasi. Semua tergantung kebijakan di masing-masing gereja Katolik tempat kita tinggal. Sahabat IKAKU di mana saja berada, terima kasih sudah menyaksikan video kali ini. Sampai jumpa di video-video IKAKU berikutnya. Jangan lupa untuk membagikan video ini supaya makin banyak lagi umat Katolik yang belajar tentang iman Katoliknya. Tuhan Yesus memberkati.